Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan tentang bulan Ramadan, yaitu dengan judul "Mungkinkah ini Ramadan terakhirku?" Mungkinkah ini Ramadan terakhirku? Kira-kira ya ikhwah, kalau kita memahami makna terakhirku itu tandanya apa? Tandanya apa kira-kira? Akan meninggal. Ya kan, akan meninggal. Kira-kira di antara jenengan ada nggak yang merasa akan meninggal? Atau merasa ini merupakan Ramadan yang terakhir? Kira-kira nggak ada ya yang mau meninggal secepat itu. Sehingga yang terbaik itu adalah kita mengatakan, apakah ini Ramadan yang paling terbaik untukku? Yang terbaik untukku, ini yang sesuai. Akan tetapi, kenapa kita merayakan Ramadan dengan kematian? Dikarenakan ikhwah, seorang mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang senantiasa ingat mati. Dikarenakan jika kita dalam kehidupan senantiasa ingat mati, kita tidak akan pernah yang namanya tamak terhadap dunia. Yang tidak akan pernah tamak terhadap dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin atyas?" Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan, "At-taruhum lil mauti dzikran," yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Sehingga jika kita senantiasa ingat mati, maka kita ketika beribadah kepada Allah akan makin semangat, dan ketamakan dunia akan makin berkurang. Ini jikalau kita ingat mati.
Dikarenakan biasanya yang namanya wataknya manusia itu nggak pernah yang namanya merasa puas, ya nggak pernah merasa puas. Contohnya, ketika dia sudah memiliki tas baru, maka dia ingin memiliki sepatu baru. Jika dia sudah memiliki sepatu baru, maka dia ingin motor baru. Dan jika sudah punya motor baru, dia ingin mobil baru. Dan jika sudah memiliki mobil baru, maka dia ingin rumah yang baru. Ini wataknya manusia. Kira-kira ini biasanya didapati dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Dari siapa ini? Dua-duanya. Cuma yang sering itu adalah ibunya. Ya, ini yang namanya manusia, nggak pernah puas. Sehingga jika mau kita beribadah kepada Allah, hendaknya kita mengandai-andai jika ibadah ini merupakan ibadah yang terakhir. Sehingga jika kita mengandai-andai ini merupakan ibadah yang terakhir, Ramadan yang terakhir, maka kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan ketika kita menjumpainya. Dikarenakan ada suatu asar dikatakan I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Ya, jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita kalau bisa itu ingat mati. Jika ini ibadah terakhirku, jika ini Ramadan terakhirku, maka ketika kita beribadah kepada Allah, insya Allah ibadahnya itu akan maksimal dan juga khusyuk. Lebih-lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat gembira ketika datang bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwaabus samai, dan dibukakan pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi mardatus syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Lillahi, demi Allah, fihi lailatun khair min alfi syahr. Demi Allah, di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala, berarti dia terhalang dari mendapatkan kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang diberikan oleh Nabi
pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Ini yang pertama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Syahrul Ramadan Sufidatish Syayatin, pada bulan Ramadan setan-setan akan dibelenggu. Wa kulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa yuftah wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Jadi ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Sehingga ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah, hendaknya kita memaksimalkan dengan baik bulan ini. Sehingga para ulama menjelaskan ada 3 bekal yang harus kita punya untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang pertama itu adalah hendaknya kita membekali diri dengan ilmu. Ini yang paling urgent. Yang paling utama, kita harus berilmu dulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man a'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ilmu ini penting. Sampai para ulama menjelaskan bahwasanya ilmu itu adalah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Namanya ilmu. Seperti jika oleh ikhwah jenengan di tengah-tengah gurun pasir, nggak ada petunjuk jalan. Kira-kira jenengan nyasar apa enggak ketika berjalan? Nyasar. Dikarenakan nggak ada petunjuk jalan. Dan ini seperti ilmu. Jika kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak punya ilmu, maka boleh jadi kita yang mendapatkan bukan pahala, tapi melainkan dosa. Yang kita dapatkan bukan pahala, tapi justru dosa. Contohnya, seperti jenengan tadi, ketika subuhan berapa rakaat? 2 atau 3? 2 rakaat. Kenapa kok 2? Bukan 3, bukan 5? Apa alasannya? Sesuai dengan tuntunan Nabi Sahih. Akan tetapi jika ada orang beribadah subuhan dengan 5 rakaat, dan alasannya apa? Alasannya adalah saya masih kuat beribadah lebih dari 2 rakaat. Walaupun dia ikhlas karena Allah, tapi tidak ada ilmunya, maka niscaya ibadah subuhnya itu tertolak. Karena ibadah itu tidak hanya ikhlas, akan tetapi juga harus sesuai dengan tuntunan yang Nabi ajarkan. Ya, sehingga ada suatu kisah yang ada 3 orang datang ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Ya, tanya ibadah Nabi itu bagaimana. Maka 3 orang ini merasa ibadahnya kurang. Maka yang pertama mengatakan, adapun saya akan berpuasa selama-lamanya di siang hari dan tidak akan pernah berbuka.
Ini orang yang pertama. Siang harinya berpuasa dan tidak pernah dia berbuka. Kemudian orang yang kedua mengatakan, adapun saya di malam harinya akan tahajudkan dan tidak akan pernah tidur. Ya, siangnya diambil orang pertama, malamnya diambil oleh orang kedua. Dan orang yang ketiga tidak mau kalah. Adapun saya selama-lamanya tidak akan pernah menikah. Pagi hari saya ibadah, malam hari saya ibadah. Ini saking mereka semangatnya ibadah kepada Allah. Akan tetapi, ya ikhwah, ketika Nabi SAW mengetahui perkataan ketiga orang ini, apakah Nabi senang? Apakah Nabi bahagia? Jawabannya tidak. Nabi mengatakan, adapun saya usolli laili wa anam, di malam hari saya sholat malam dan juga tidur. Wa asumu wa uftir, di siang hari saya puasa dan saya berbuka. Wa tazawwaju nisa, dan saya juga menikah. Maka Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, nggak mau ikuti ajaranku, maka dia bukan termasuk umatku. Ya, tiga orang tadi kira-kira ibadahnya ikhlas karena Allah atau tidak? Ikhlas, murni karena Allah, karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah dan juga pahala. Akan tetapi jika hanya ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, maka justru mereka bukan mendapatkan pahala, tapi malah dapat dosa. Sampai Nabi mengancam, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Jadi ilmu di sini yang paling urgent, yang paling utama. Ketika kita beribadah kepada Allah, yang paling pertama kita lakukan harus memiliki ilmu dulu. Dikarenakan jika ibadah kita tidak ada ilmunya, maka boleh jadi ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ikhwah, ketika ada seorang dokter dia mengobati pasiennya, kira-kira dokter ini ketika jadi dokter otodidak atau belajar dulu? Kira-kira belajar dulu, kuliah 5 tahun. Habis itu mungkin baru dia bisa buka praktek. Ini dokter harus punya ilmu baru bisa memberikan obat. Akan tetapi jika ada seseorang nggak pernah kuliah fakultas kedokteran, nggak pernah dia belajar dan nggak tahu ilmu kedokteran, dan ketika ada teman sakit kok dikasih obat dan obatnya salah, maka bukannya sembuh tapi bisa jadi makin bahaya, atau yang namanya malpraktek. Gara-gara apa? Dia mengobati tanpa ada landasan ilmu. Sehingga kalau Allah menjelaskan, suatu amal perbuatan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau hanya ikhlas tanpa ada contoh Nabi, maka ibadahnya ditolak. Dia ibadah sesuai Nabi tapi tidak ikhlas juga tertolak.
Jadi dua-duanya itu harus ada. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan ini harus berlandaskan dengan ilmu. Kira-kira bisa dipahami insya Allah ya? Insya Allah. Dan kedua ikhlas, bekal yang kedua, yaitu hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Lebih-lebih ketika datang bulan Ramadan, ini merupakan momen yang terbaik untuk bertaubat dan juga untuk beristighfar kembali kepada Allah. Dikarenakan jika ada orang yang mendapati Ramadan tapi dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia termasuk orang yang rugi dan orang yang celaka. Maka Nabi SAW pernah bersabda, "Razima anfu rajulin," celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, bulan Ramadan menemuinya, summan salah, kemudian Ramadannya habis, qabla an yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi Nabi mengatakan, raghiba anfu rajulin, celakalah. Bagi siapa? Bagi orang yang bertemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Gara-gara apa? Ketika Ramadan dia tidak memaksimalkan ibadahnya kepada Allah. Dia ketika Ramadan bukan beribadah kepada Allah, tapi masih terus bermaksiat kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, celakalah dia. Sampai Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwahu. Siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari yang lainnya ia akan sulit diampuni dosa-dosanya. Di Ramadan saja dia masih ibadahnya, di Ramadan saja dosa-dosa yang diampuni, lebih-lebih di luar Ramadan akan susah untuk diampuni. Ya, ini yang kedua, yaitu taubat. Ya, harus memperbanyak taubat. Kemudian bekal yang ketiga, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, itu adalah hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Jadi kita hendaknya berdoa kepada Allah, dikarenakan tidak semua orang itu mampu beribadah di bulan Ramadan. Yang mampu itu adalah orang yang dikasih hidayah oleh Allah dan orang yang dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya target utama yang kita ingin dapatkan ketika di bulan Ramadan itu sebagaimana yang Allah jelaskan dalam
surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini Allah menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina aslamu. Apa makna Islam itu? Islam. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz Islam? Dikarenakan dalam syariat agama Islam itu ada tingkatan-tingkatan keimanan seorang hamba. Yang paling dasar namanya adalah Islam, orangnya namanya Muslim. Yang atas adalah iman, namanya mukmin. Yang paling atas ihsan, orangnya namanya muhsin. Jadi Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Apa bedanya? Bedanya adalah jikalau ada orang yang Islam, belum tentu dia mencapai tingkatan iman. Dan kalau ada orang iman, belum tentu mencapai tingkatan ihsan. Tapi kalau ihsan, pasti iman, pasti Islam. Ya, kalau ihsan, pasti iman, pasti Islam. Apa tandanya coba? Tandanya adalah jikalau di bulan Ramadan siang hari kita mendapati ada seseorang yang katanya agamanya Islam, yang katanya KTP-nya Islam, tapi dia tidak puasa. Ya, ketika kita mungkin ke pasar, kita dapati dia lagi asik nongkrong di warung sambil makan makanan. Maka tandanya apa? Tandanya dia masih tingkatan Islam tapi belum iman. Ya. Sehingga yang Allah sebutkan dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, bukan khusus orang yang Islam. Karena orang iman belum tentu orang Islam mampu mencapai derajat iman. Makanya Allah menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ini tingkatan yang paling tinggi. Namanya adalah ihsan, atau orangnya namanya muhsin atau muttaqin, yang paling tinggi. Ya, namanya adalah muttaqin. Apa makna ihsan? Maka dikatakan para ulama, anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa mengandai-andai, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Tak ulangi lagi. Yang pertama tingkatannya apa? Ihsan. Yang kedua yang atasnya namanya iman. Yang paling tinggi namanya
tujuan utama Allah memasukkan puasa agar kita senantiasa menjadi orang yang ihsan, yaitu orang yang senantiasa bertakwa. Yang terakhir kedua, bagaimana contoh dari para ulama salaf ketika mereka bertemu dengan Ramadan. Ya. Yang pertama itu adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertemu Ramadan. Disebutkan dalam suatu riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya dijelaskan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di bulan Ramadan, ya, ketika beliau di bulan Ramadan, al-iktsaru minal ibadah, beliau memperbanyak ibadah. Ibu-ibu, kamu tadi, ibu-ibu bisa didengarkan? Kalau dengan bicara saya diam. Loh, kok diam? Sudah selesai ibu? Sudah, alhamdulillah. Ya, Pak ulang lagi. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu adalah al-iktsaru minal ibadah, beliau memperbanyak ibadah. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Jibril alaihi salatu wassalam yudarisuhul Quran fi Ramadan, dan Jibril alaihi salam beliau mengajarkan Al-Quran kepada beliau pada bulan Ramadan. Wa kana idza laqiyahu Ramadan ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertemu Ramadan maka beliau menjadi hamba Allah yang lebih dermawan bagai angin yang berhembus. Ini Nabi, ya. Wa kana ajwad an-nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan yuktir fihi minas sadaqah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan semakin dermawan di bulan Ramadan yaitu beliau suka bersedekah, wal ihsan, dan berbuat baik, wa tilawatil Quran, dan membaca Quran, wassalati, dan salat, wadzikri, dan berzikir, wal i'tikaf, dan juga i'tikaf. Ini ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan. Beliau orang yang paling rajin ibadah ketika Ramadan, yaitu beliau membaca Quran, beliau sedekah, beliau berbuat kebajikan, beliau sholat, dan juga berzikir ataupun i'tikaf. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu memaksimalkan ibadah Ramadan dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh beliau. Sehingga ikhwah, kalau bisa, jangan kita itu ketika Ramadan nggak ada efeknya, jangan. Contohnya ya, seperti saya pernah mendapati ada seorang murid saya ketika Ramadan buka
bukan ibadah yang digenjot, bukan ibadah yang diperbanyak, tapi yang diperbanyak itu adalah tidur. Alhamdulillah. Sampai-sampai saya mendapati, ketika dia habis sahur, dia sholat subuh, habis itu tidur. Sampai kapan? Sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Habis itu dia sholat zuhur, kemudian tidur lagi sampai jam 4 sore. Dia asaran, habis itu dia ngabuburit. Baru setelah ngabuburit dia berbuka. Jadi dia habiskan siang harinya Ramadan hanya untuk tidur. Walhamdulillah, hanya untuk tidur. Jadi Ramadan bagi dia itu bulan untuk tidur, bukan bulan untuk beribadah. Alhamdulillah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan beliau memaksimalkan ibadahnya. Beliau membuat ibadahnya bukan malah banyak tidurnya. Karena sebagian kita, bagi kita ya sebagian kita ketika puasa harus hemat energi. Jadi tidak lampu saja hemat energi, tapi kita juga butuh hemat energi. Akan tetapi bukan berarti ketika hemat energi kita bermalas-malasan, bukan seperti itu. Akan tetapi di antara contoh para ulama, ketika Ramadan mereka tetap aktivitas, namun lebih diperbanyak ibadah kepada Allah. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh dari para ulama salaf, dicontohkan itu adalah sebagaimana ada suatu riwayat dari Imam Qatadah. Beliau pernah menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam atau tiap 3 malam. Beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, jadi kira-kira kalau jenengan bisa menghatamkan dalam waktu 3 malam, 1 hari itu kira-kira berapa juz? 10 juz. Ini Imam Qatadah, 1 hari 10 juz. Sehingga para ulama ketika Ramadan, para ulama itu memaksimalkan membaca Al-Quran. Sampai-sampai aktivitas yang mereka lakukan itu adalah senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran. Kalau kita kira-kira target Ramadan berapa juz yang kita hafal atau kita hatamkan? Atau berapa kali kita menghafalkan Al-Quran dalam 1 bulan? Berapa kali kita targetnya? 1, alhamdulillah kalau 1. Kalau 1, jadi 1 hari itu minimal 1 juz. Ini kalau bisa kita punya target. Jangan kita ketika Ramadan bacanya al-qadarnya, jangan. Karena kalau kita tidak punya target, boleh jadi ketika Ramadan kita tidak menghafalkan Al-Quran. Ini para ulama, ada target ketika menghafalkan ataupun menghatamkan Al-Quran. Ya. Kemudian dicontohkan juga dari para ulama salaf bahwasanya Hamad bin Ali Sulaiman beliau menyajikan hidangan buka puasa untuk 100 orang selama bulan Ramadan. Ya, ini masalah ya, sedekahnya luar biasa. 1 hari jatahnya 100 orang selama bulan Ramadan. Kira-kira kalau 30 hari tinggal naikkan. Ini termasuk di antara sedekah yang sangat ditekankan. Kalau biasanya kita sedekah 1 hari mungkin 10.000, di bulan Ramadan bisa dikalikan menjadi 20.000 ataupun 50.000. Ini di antara
contoh-contoh ulama salaf ketika mereka mendapati bulan Ramadan. Waktunya sudah habis, tinggal seperempat. Kira-kira mana yang perlu paham silakan ditanyakan. Untuk ibu-ibu nanti bisa bertanya melalui kertas yang ditulis. Monggo. Silakan untuk pertanyaannya, bapak-bapaknya mungkin bisa langsung, kalau untuk ibu-ibunya bisa ditulis. Bapak-bapaknya, masnya ada pertanyaan mungkin, monggo. Gak usah malu-malu. Monggo pakai ini, silakan. Ada kira-kira maksudnya bapaknya? Gak usah malu, bapak-bapaknya monggo. Ibunya sudah ada kertas pertanyaan yang ditulis? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah satu amalan di bulan Ramadan yang menyiapkan atau membuka pasangan orang, kalau ini kita hitungan pahala, lebih utama mana kita membuka pasangan orang atau menjaga jangan membuka pasangan orang dengan kita menghadiri kajian. Dengan menghadiri kajian. Lebih baik mana? Lebih utama. Kalau lebih bisa dua-duanya lebih bagus. Kalau misalkan harus pilih satu malah lebih utama. Jadi mana yang paling utama, mengikuti kajian atau menyiapkan buka bersama, gitu deh. Nah, maka kita bisa menjawab hukumnya yang lebih afdal yang mana jikalau kita bisa memahami masing-masing hukumnya. Yang pertama itu adalah hukum ketika seseorang menuntut ilmu. Hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ini mencari ilmu hukumnya wajib. Sedangkan memberikan makan bagi orang yang berbuka hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, ya kan? Walaupun keutamaannya tidak kalah besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man aftara sha'im kana lahu min al-ajri ghairu an yanqusu min ajrihi syai'an." Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, niscaya orang yang ngasih makan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Dan ketika masih bukan kepada orang yang berpuasa, tidak harus ketika kajian, tidak harus. Contohnya kajiannya itu mungkin sebelum berbuka, ya kan, jam 5 atau jam setengah 5. Maka kita bisa siasati ketika mau memberikan makan kepada orang yang mau berbuka puasa, disiapkan sebelum setengah 5. Ya, setengah 5 disiapkan, baru menjelang buka puasa dibagikan. Dan insya Allah jangan dapat dua-duanya. Ilmu dapat dan pahala memberikan makan juga dapat. Jadi yang paling pertama itu adalah digabungkan dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Dan kira-kira ketika jenengan memberikan buka bersama,
dia kan apa namanya TikToknya terbagikan tapi apa namanya melewati notifikasi. Nah ini salah, ini kurang tepat. Kenapa? Dikarenakan kajian ini tidak hanya diperuntukkan oleh orang luar, tapi panitia juga wajib ikut kajian. Seharusnya ketika panitia menyelenggarakan kajian, dia harus ikut, bukan malah hanya sibuk di luar atau sibuk memasak makanan. Karena jikalau dia mengadakan kajian tapi kok tidak ikut, dikhawatirkan dia lebih mengutamakan yang sunnah tapi menegakkan yang wajib. Jadi bisa disiasati. Jadi menyiapkan makanan bukan alasan untuk meninggalkan kajian, tidak ada alasan. Maka bisa disiasati, ada target sebelum asar masakannya harus selesai. Nanti kalau sudah selesai, ketika buka tinggal bagikan. Insya Allah bisa. Nah, ini ada pertanyaan, apakah di bulan Ramadan setelah kita sholat tarawih lalu kita sholat tahajud lagi, apakah itu termasuk qiyamul lail? Ya, jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang dianjurkan ketika Ramadan itu adalah ibadah sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah. Ya, bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Dan keutamanya itu adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia itu melakukan sholat tarawih atau Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Ini keutamaan tarawih. Dan kalau bisa ya ketika tarawih antum lakukan secara berjamaah bersama imam, tidak sendirian. Contohnya imamnya dia belum selesai witir, jangan sekali-kali antum keluar atau antum pulang ke rumah, jangan. Kenapa? Sebagian kita ada yang ikut tarawih bersama imam, tapi ketika witir pulang. Apa alasannya? Biar nanti malam bisa witiran sendiri. Itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Dikarenakan ada suatu hadis dari Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Ini pahalanya. Jadi kalau jenengan tarawih harus sampai selesai ketika witir, karena pahalanya seakan-akan jenengan sholat satu malam penuh. Jadi imam kalau jenengan belum witir kok sudah pulang ke rumah. Dan ketika jenengan sudah witiran berjamaah di masjid, maka hukumnya nanti malam boleh gak jenengan sholat tahajud lagi? Hukumnya dibolehkan. Ini sebagaimana ada suatu hadis dari Nabi bahwa beliau pernah sholat 2 rakaat setelah beliau witiran, dan ulama mengatakan hukumnya boleh. Yang tak boleh itu adalah jikalau jenengan sholat witir kedua kalinya. Contohnya jenengan jam 8 malam sudah tarawih, sudah witir, nanti malam jenengan tahajud, habis itu jenengan witiran lagi, maka witir yang kedua kali tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la witrani fil lailah, gak boleh 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau jenengan sudah witiran di waktu hari sisa ketika malam hari,
tahajudan sudah tidak usah wikiran lagi. Jadi insya Allah hukumnya masih boleh tahajudan, tapi dengan syarat tidak nambahi witir. Karena witir itu hanya satu kali dalam satu malam. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ada. Jika kita sholat berjamaah antara di masjid, tetapi kita tidak menuju witir, sholat witirnya diganti waktu tahajud. Jadi hukumnya seperti tadi ya, walaupun hukumnya boleh, hukumnya mubah, tapi tidak dapat keutamaan seperti pahala orang yang sholat semalam penuh. Boleh, tapi kurang utama. Kira-kira di kuah ketika jenengan ada dua pilihan. Yang pertama, jenengan tarawih witir sama imam sampai selesai, pahalanya seakan-akan sholat satu malam penuh, atau jenengan milih witir sendiri di rumah tapi tidak ada pahala sholat satu malam penuh, jenengan milih yang mana? Yang mana? Yang pertama. Jadi yang paling utama adalah tetap wikirannya bersama imam sampai selesai. Ya, ini untuk bapak-bapaknya atau untuk laki-laki. Tapi kalau untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu kalau tarawih di rumah atau di masjid? Masjid. Ada di rumah atau di masjid? Maka yang mana yang paling utama? Maka kalau untuk perempuan yang paling utama itu adalah di rumahnya. Ya, ada suatu riwayat khairu masajidin nisa buyutuhunna. Sebaik-baik tempat sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Akan tetapi jika si wanita ingin pergi ke masjid, hukumnya boleh. Dan bapak-bapaknya nggak boleh melarang. Karena Nabi mengatakan la tamna'u nisa'a al-masajid. Jangan kalian halangi wanita menuju masjid. Itu boleh. Tapi syaratnya ibu-ibu, jika panjenengan ke masjid itu tidak sembarangan. Yang pertama, nggak boleh pakai minyak wangi. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian yang nerawang. Ini harus diperhatikan oleh si wanita. Kenapa? Dikarenakan jika ada seorang wanita ke masjid dan dia memakai minyak wangi, maka Nabi mengatakan zaniyah, dia seperti wanita yang berzina. Alhamdulillah. Jadi wanita ketika keluar rumah jangan sekali-kali pakai minyak wangi. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh umat muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini bertanya, Ustaz, apabila suami iktikaf, kemudian istri menyiapkan persiapan iktikaf suami, apakah istri mendapat pahala yang sama atau tidak? Atau alangkah baiknya ikut iktikaf tetapi beda tempatnya ya Ustaz. Nah, jadi ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sang istri menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan suami untuk iktikaf, maka insya Allah istri juga dapat pahala. Cuma untuk kadarnya Allah Ta'ala boleh jadi berbeda-beda. Dan ketika istri iktikaf, maka harus seizin suami, nggak boleh dia iktikaf sendiri. Dikhawatirkan
Dikarenakan kalau tanpa izin suami, maka boleh jadi sang istri dia itu berdosa. Ya, jadi dia bisa dengan cara menyiapkan kebutuhan itikaf suami dan insya Allah dia tetap dapat pahala. Kemudian jika kita berpuasa Ramadan, jika tidak tarawih antaranya bolong-bolong, bagaimana hukum puasanya? Ikhwah, jadi tarawih itu tidak mempengaruhi hukum puasa. Jadi puasa hukumnya wajib, tarawih hukumnya sunnah. Sehingga jika ada orang puasa tapi tidak tarawih, tetap puasanya itu adalah sah, tetap sah. Karena ulama tidak ada yang mengatakan kalau tarawih itu syarat sah puasa, tidak ada. Jadi hukumnya tetap sah dan tidak mempengaruhi hukum puasanya. Ya, lebih-lebih ini biasanya bagi ibu-ibu, biasanya ibu itu super sibuk, ya sibuk masak makanan, sibuk menyiapkan makanan dan sibuk beres-beres makanan ini itu. Dan biasanya tarawihnya itu tidak lengkap. Tapi ini insya Allah tidak mengurangi dan tidak berpengaruh dengan keabsahan puasa. Kemudian pertanyaan tentang masalah sedekah. Bagaimana hukumnya kita diberi sedekah berupa uang yang biasanya dibagikan saat Ramadan dari orang yang bekerja di Departemen Pajak, halal atau haram? Kira-kira halal apa nih? Kira-kira? Subhat campur. Nah, ataupun ketika Ramadan tiba-tiba ada orang yang kerja di bank, dia ngasih iftar, antum terima atau antum tolak kira-kira? Kalau bukan biasanya dari mana? Nah, jadi jika kita tahu bahwasanya uang yang digunakan untuk berbuka benar-benar uang yang haram dari hasil yang haram, dan dia tidak punya usaha yang lainnya, usaha yang halal, maka yang hati-hati kita tidak memakannya. Hati-hati. Kenapa? Dikarenakan jika kita memakan dari uang dari mereka, dikhawatirkan seakan-akan kita ridho dengan pekerjaannya, dan boleh jadi mereka akan mengatakan katanya haram, tapi dikasih uang kok mau dari, ya, maka hukumnya yang paling utama yang aman itu adalah kita tidak memakannya. Dikarenakan jika kita memakan makanan dari pekerjaan yang haram atau dari pekerjaan yang ada syubhatnya, boleh jadi hati kita itu akan cenderung mendukung mereka. Dan dikhawatirkan juga nanti daging yang tumbuh dari badan kita termasuk daging yang berasal dari harta haram. Dan Nabi SAW menjelaskan, orang yang memakan harta haram maka dia layak untuk disiksa ataupun diazab. Na'udzubillah. Jadi yang paling utama sebagai bentuk kewalahan dan juga hati-hati, kita tidak menerima dari uang yang jelas-jelas keharamannya, terutama uang dari riba. Kita tidak menerimanya. Dan juga pertanyaan, ketika kita diamanahi untuk memberi zakat, ada yang belum tersampaikan sampai subuh, karena datanya zakat itu sudah malam sekali. Apakah ini boleh? Di sini kita bukan bahagia, zakat cuma diamati ada ini saja. Benar. Jadi untuk zakat fitri itu batas waktunya bukan waktu subuh, bukan. Tapi kalau zakat fitri
ketika menerimanya boleh 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ini sebagaimana riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan untuk pembagiannya yang paling utama adalah menjelang hari raya. Dan boleh juga dibagikan ketika hari raya walaupun habis subuh selama belum sholat id. Ini boleh. Ini yang paling utama. Kenapa ya Pak? Dikarenakan akan suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat para sahabatnya. Faradu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri toma'atan lil masakin. Nabi SAW mewajibkan zakat fitri untuk makanan orang-orang miskin. Jadi ini tujuan utama zakat fitri diberikan kepada orang miskin. Beda sama zakat mal. Kalau zakat mal boleh diberikan kepada siapa? Berapa? Ke siapa? Amil, lagi Fukara masakin dan sebagainya. Berapa asma? 8. Ini zakat mal. Tapi kalau zakat fitri dia murni hanya fukara masakin, murni. Kenapa itu? Dikarenakan zakat fitri ini diberikan kepada mereka agar mereka ketika hari raya mereka tidak minta. Ketika hari raya mereka mampu merayakan dengan bahagia dengan perutnya. Maka zakat fitri itu yang paling utama dikasihkan menjelang hari raya atau sebelum sholat id. Ya, contohnya di subuh jangan masih boleh ngasihkan zakat fitrah kepada orang fuqara masakin dan hukumnya adalah sah. Justru itu waktu yang paling utama, ya, yaitu pada hari raya waktu subuh sebelum sholat id dilaksanakan. Ini pertanyaan yang bisa kita jawab. Dan kebanyakan dari ibu-ibu ini asalnya pertanyaan kok ibu-ibu semuanya. Laki-lakinya, bapaknya bagaimana? Ayah perhatian masa 1, enggak sebanding masa 1 banding 5. Iya, keluar. Di zaman salaf ketika ingin memperoleh para remaja dengan haid itu apa itu antara meninggalkan pekerjaan atau mereka sambil bekerja juga bisa berpuasa, maksudnya melakukan amalan-amalan sholat berpuasa atau total murni bekerja. Ini tergantung dari masing-masing person. Ya, kalau masalah mereka mengoptimalkan untuk Ramadan fokus ibadah. Untuk fungsi kerja. Tapi kalau kita boleh jadi kita mungkin banyak kendala, terutama kalau kita sebagai seorang pegawai atau seorang karyawan. Biasanya ketika Ramadan kita nggak bisa libur, ya kan? Tetap kita kerja. Maka ketika kita bekerja, tetap kita bisa mengoptimalkan Ramadan. Contohnya di waktu kerja pagi sampai siang. Di selasa kerja kita boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau perusahaan tidak dibolehkan, maka kita boleh membaca dengan cara hafal. Jadi kerja tidak ada halangan untuk baca Quran. Kerja tetap bisa baca Quran, entah dengan cara dibaca atau melalui hafalan. Jikalau tidak mampu, maka boleh juga kita beribadah yang lainnya seperti apa? Berzikir. Jika tidak mampu, boleh juga kita seperti apa? Bersedekah. Jadi kerja tidak menghalangi untuk ibadah. Dikarenakan sebagian kita mungkin kerja itu untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau sekarang tidak kerja, boleh jadi besok tidak ada beras.
Maka hukumnya ketika kerja boleh dia niatkan untuk ibadah. Kenapa? Ketika kerja untuk menafkahi anak istri dan itu kewajiban. Jadi kalau bisa semuanya digabungkan, kerja iya, ibadah iya. Jadi nggak ada halangan gara-gara ibadah nggak kerja, nggak ada. Jadi kerja tetap bisa ibadah. Tinggal kita milih ibadah sedekah, ibadah baca Quran, atau ibadah zikir. Dan yang paling gampang ketika kerja itu adalah ibadah zikir. Dan kita niatkan ketika kerja itu adalah untuk mencukupi nafkah keluarga. Dan nafkah hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau zikir hukumnya sunnah. Jadi seperti itu. Jikalau jenengan sebagai karyawan. Tapi jikalau jenengan sebagai owner suatu perusahaan, maka boleh jenengan tutup usahanya ketika Ramadan murni ibadah. Seperti jenengan, saya punya teman di Malang sana, beliau punya rumah soto. Beberapa waktu yang lalu, ketika Ramadan murni rumah sotonya tutup, nggak ada jual beli. Kenapa? Beliau gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan uang hasil dari 11 bulan itu sebagai tabungan untuk menyukupi ketika Ramadan. Dan alhamdulillahnya beliau bisa. Ini jika jenengan sebagai owner. Jenengan sebagai apa sekarang? Owner atau karyawan? Kalau bisa. Dan jenengan bisa maksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Mungkin tadi bapak-bapaknya yang bagian belakang masih belum ada pertanyaan. Terakhir nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita bukan meninggalkan ibadah, tapi meninggalkan kajian, karena kita bekerjanya sebagai memelihara hewan ternak, itu hukumnya seperti apa? Wajibkah kita, maksudnya ini kan semua sunah kajiannya sunah. Kalau yang kita memelihara hewan kan setiap pekerjaan kita kan lebih banyak di pagi dan sore, dan kebanyakan kajian kan artinya di pada asal yang waktu-waktu kita lagi Kerja. iya betul seperti itu. Nah, jadi kalau bisa, ketika panjenengan nggak bisa menghadiri kajian ketika habis asar karena harus kerja, harus memberikan hewan ternak makanan, maka bisa jenengan ubah kajiannya di waktu pagi, yaitu habis subuh. Biasanya ketika habis subuh itu buat sekali kajian, sehingga jenengan tidak kehilangan kajian. Waktu asar jangan nggak bisa, habis subuh jangan bisa, maka jangan ganti kajiannya di waktu habis subuh. Tetap yang namanya mencari ilmu jangan dilewatkan walaupun hanya kultum habis subuh, tetap masih harus dihadiri. Nah, insya Allah ya kira-kira sekian yang bisa kita jelaskan, kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.